mengikuti menjaga itu prosedur kesehatan ya, di antaranya menggunakan masker, karena saat ini alhamdulillah ya kita bangsa kita ini lagi didapatkan musibah ya. Dan mudah-mudahan selama ini juga mudah-mudahan musibah ini, corona ini cepat berlalu, kita bisa kembali ke normal ya tanpa masker. Oke, kita balik lagi. Nah, hari ini ya, luar biasa. Memang kalau penyakit, sebenarnya penyakit masyarakat kali ya Ustaz ya, bahwa ternyata judi, miras, ujung-ujungnya nanti mohon maaf ya, timbulnya nanti ada perzinahan atau kekerasan dan sebagainya. Nah, mungkin kita bisa tanyakan nih ke Pak Ustadz Idris nih. Ini kalau kita menyikapi dengan kejadian yang sekarang ini terjadi ya, banyak sekali orang akhirnya alasannya corona pengangguran, betul nggak? Iya. Nah, tapi itu lagi gitu, bukannya mohon maaf kita berpikir untuk lebih mandiri atau bermanfaat buat banyak orang, malah jadi penyakit gitu, malah sering nongkrong, begadang dan sebagainya. Ini gimana ini? Dalam situasi dan kondisi seperti ini sebetulnya kalau kita ingin mengambil hikmahnya, memberikan kesempatan buat kita berkhusus untuk muhasabah barangkali Ustaz ya, untuk introspeksi diri gitu ya. Dan ini salah satu akhlak yang sangat baik yang dimiliki oleh seorang muslim ketika dia senantiasa mengintrospeksi dirinya. Karena setelah muhasabah atau introspeksi diri, selanjutnya diharapkan ada peningkatan ya, ada perbaikan dalam hidupnya gitu ya. Jadi dengan perilaku yang negatif yang kita harapkan bisa hilang dari masyarakat kita, itu dengan senantiasa muhasabah, introspeksi gitu ya. Ini negatifnya seperti apa, positifnya seperti apa, ditimbang-timbang terus. Kalau memang positifnya banyak, ya bisa terus ditingkatkan, dilanjutkan. Tapi kalau ternyata faktanya negatifnya jauh lebih besar, gitu ya. Kalau dalam bahasa Al-Quran tadi ya, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya jauh lebih gede, ekses negatifnya jauh lebih besar, ya keburukannya real di depan kita. Maka mau nggak mau itu harus kita tinggalkan, ya. Jadi dalam situasi dan kondisi seperti itu, hendaklah tidak melepaskan ya yang merupakan bagian dari ajaran agama kita untuk senantiasa muhasabah, ya introspeksi diri, ya untuk selanjutnya harapannya setelah introspeksi ada peningkatan dan peningkatan untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Iya, seperti itu. Oke, berarti kita semakin paham ya, artinya kalau udah sesuatu yang negatif, kayaknya nggak akan mendatangkan kebaikan ya. Malah akhirnya keburukannya lebih banyak, seperti ya Pak Ustadz ya. Oke, gini, bagaimana ke Pak Ustadz Hasan ini kita menyadari ya banyak persoalan-persoalan itu adalah dimulai biasanya dari kayak judi, miras, bahkan memang kita dilarang untuk mendekati hal seperti itu, gitu. Nah, ini gimana sih mungkin perlunya benteng kali ya, benteng dalam diri, terutama kita sebagai umat muslim, supaya terhindar atau jauh dari yang namanya miras, judi, narkoba, dan sebagainya. Iya. Bagus sekali pertanyaannya. Di era sosial media dan kemajuan zaman saat ini, rasanya tidak ada yang tidak bisa kita akses. Ya. Semua bisa kita akses. Ya. Bahkan tempat-tempat pun terbuka, termasuk judi online. Judi bukan di depan mata sekarang, tapi di depan laptop atau di depan handphone. Begitupun miras, kapan saja bisa pesen. Alhamdulillah min dzalik, termasuk narkoba juga demikian, ya Allah ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Benteng apa? Kata Bang Raka tadi. Benteng iman, tidak ada yang lain. Iman naik lagi ihsan. Kalau iman itu tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Sebenarnya ini saja sudah cukup nih. Dengan benteng iman saja. Cuman kadang-kadang iman ini banyak sekali gangguan-gangguannya.
lagi pengajian begini naik imannya. Kata Nabi, al-imanu yazidu wa yanqus. Gimana Bu? Di rumah turun lagi. Di rumah turun. Turun dari mana? Belum nyampe rumah di jalan udah. Iya. Iman itu fluktuatif. Memang Nabi sudah mengatakan demikian. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang juga turun. Ya. Membentengi iman itu bukan hanya keyakinan di dalam hati bahwa Allah itu hadir dimanapun kita berada, bahkan dimanapun kita jalan, mau ngumpet di kolong langit pun nggak bisa kita, karena Allah tahu di samping kanan kita ada malaikat raqib dan ada malaikat atid. Malaikat atid. Maka yakin, tasdik, membenarkan diri bahwa Allah melihat kita. CCTV-nya Allah itu jauh lebih canggih daripada CCTV tercanggih bikinan manusia. Ya. Dimanapun Allah punya CCTV-nya, sehingga kalau punya kesadaran ini, maka ya kalau Allah sudah mengharamkan, maksudnya kita mau lakukan. Ya. Tapi memang manusia itu salah satunya bisa diambil dari kata insun, insan. Insan itu seakar kata dengan nasyun. Nasyun itu artinya sering lalai lupa, gitu ya. Mahalul khoto' wan nisyan, gitu saja. Tempatnya salah dan lupa memang itu manusia. Ada kalanya benar, ada kalanya buruk, ya. Maka jaga imannya. Tasdiqum bil qalbi wa qaulum bil lisan, bukan hanya keyakinan di dalam hati, tetapi lisan kita pun ucapkan. Wa amalum bil arkan, dan yang terberat dari menjaga iman kita agar terjauh, terhindar daripada miras dan lain sebagainya, narkoba dan sebagainya, ya. Maka diamalkan apa yang kita yakini, apa yang kita ucapkan, diamalkan dalam segala perbuatan kita. Dan yang lebih tinggi daripada iman itu ada ihsan, ya. Anta'budullah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Kita beribadah kepada Allah seolah-olah Allah melihat kita. Andai kita tidak melihat Allah, pasti Allah melihat kita. Masya Allah. Maka benteng inilah keyakinan di dalam hati bahwa Allah selalu hadir, ajaran Allah hadir, Rasulullah selalu hadir, ada tuntunan Al-Quran. Maka mestinya apapun hal-hal yang bisa jadi, meskipun tadi globalisasi atau dengan era sosial media, mestinya kita tetap tidak goyah imannya. Ya, betul. Kalau tidak goyah imannya, maka insya Allah kita akan terbebas dari setan-setan apapun, termasuk juga setan judi, setan khamar dan sejenisnya. Amin, amin ya rabbal alamin, ya. Mudah-mudahan juga di teman-teman yang ada di studio, ya. Jangan dekat-dekat miras, jangan dekat dengan judi, ya. Apalagi kalau dekat sama boa boleh, boa. Jauhi miras, dekati aku. Buat pemirsa yang ada di rumah, biar dapat ilmu yang bermanfaat, terus nih pantengin ya pagi-pagi biar otaknya tuh ada ilmunya, ya kan, yang bermanfaat. Makanya nih tetap nonton terus Rambi Islami Mutiara Hati.